Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir di ruang pikir yang sangat nyaman ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak, tapi saya merasa deg-degan karena ini kan hari pertama mengikuti acara ini ya Pak. Ya, baik. Ya, Bapak Mas Yusuf itu sangat wajar sekali karena pertama kali ya. Santai saja. Intinya kita nanti saling terbuka dan saling nyaman untuk melakukan pertemuan hari ini dan tidak perlu kaku. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Pak Anza, tahu ya? Ya. Perkenalkan nanti pada konseling kelompok ini saya sebagai pemimpin kelompok itu yang dimana nanti saya pemimpin kelompok mendiskusikan dan kalian sebagai kelompok untuk berdiskusi. Oke. Sekarang giliran kalian nih, perkenalkan nama, kelas, dan harapan setelah lulus SMK. Boleh dimulai dari siapa? Perkenalkan, nama saya Gadisa dari kelas 11 RPR. Saya ingin mengambil jurusan kedokteran, tapi saya masih takut kalau tidak lolos. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari kelas 11 PKRD. Saya masih bingung mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Perkenalkan, nama saya Azalia dari 11 RPR. Saya ingin jadi desainer, tapi orang tua saya ingin saya masuk ke jurusan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Yasri. Saya dari kelas 11 SPK. Harapan saya habis ini bisa lulus SNBP, tapi rasanya tidak mungkin karena nilai saya yang belum cukup bagus. Nama saya Nafida dari kelas 11 APHP. Saya ingin kuliah di luar kota, tapi cemas jauh dari keluarga. Baik, terima kasih teman-teman sudah mau berbagi cerita, perkenalan satu sama lain. Intinya pada konseling kelompok ini nanti teman-teman bisa terbuka ya, saling mengenal. Saya sudah sangat tahu permasalahan teman-teman dan bisa berbagi. Saya terima kasih. Intinya pada konseling kelompok ini nanti kita bantu sama-sama untuk memperbaikan masalah yang teman-teman diperjelas lagi akan baik lagi gitu ya. Oke, sebelum lanjut saya akan memberikan peta mind map atau peta yang SBK dulu ya, karena saya lihat teman-teman itu kayaknya masih kerjaan. Nah, di sini ada kertas dan pulpen. Nanti teman-teman saya bagikan ini. Berarti teman-teman tugasnya adalah menggambar simbol apapun harapan 5 tahun ke depan setelah lulus atau apa, nanti digambar itu dari teman-teman kalian nanti dapat memperjelas gambar itu harapannya 5 tahun itu seperti apa. Hanya cukup gambar simbol saja, itu ya, paham ya? Oke, saya bagikan, saya lagi dulu sesi Andrea, Mbak Bisa, dan Nada. Oke, silakan untuk penggambar. Oh ya, pulpennya saya kasih lupa, mohon maaf. Gambar sesuka kalian ya. Saya menggambar program Pak karena harapan saya bisa lulus kuliah. Oke, Mas ya, kasih nggak juga. Saya gambar tanya besar Pak. Tanda tanya besar. Oke, nggak apa-apa Mas Yusuf. Tanda tanya besar itu adalah yang wajar dan itu nanti Mas Yusuf bisa bantu bersama-sama untuk mengungkapkan apa yang dipikiran Mas Yusuf. Oke, dari teman-teman
masing-masing ya, dari satu sebelah temennya diceritakan. Saya kasih waktu 1 menit diceritakan. Oke, saya ceritakan sama saling menceritakan teman-teman masing-masing. Jelas. Nah, dari cerita teman-teman itu nanti bisa kalian bangun untuk di sesi konseling ini untuk bagaimana menghadapinya. Itu ya. Baik. Sebelum lanjut, Pak Arya akan menjelaskan tujuan konseling kelompok ini. Bahwasanya konseling kelompok ini adalah kegiatan yang mendukung kalian bagaimana menghadapi masa depan atau yang tepatnya quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis itu adalah bagaimana kalian saling mendukung, dari pengalaman itu saling mendukung, saling berbagi dan latihan mengambil kesepakatan bersama. Itu ya. Jadi ini bukan cuma ngobrol biasa ya Pak? Bukan, jadi ini nantinya lebih terarah gitu ya Mbak. Jadi bukan ngobrolnya lebih terarah, jadi teman-teman nanti bagaimana mengelola kecemasannya itu bisa diperjelas lebih terarah secara kelompok gitu. Jadi, nah pada konseling kelompok ini juga ada namanya kesepakatan juga yang perlu kita bangun, yaitu adalah asas kerahasiaan, di mana teman-teman nanti tidak boleh bercerita di luar kelompok ini, di luar maupun di temannya masing-masing nantinya. Lalu ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, kesukarelaan. Teman-teman secara sukarela dan terbuka nanti konseling kelompok ini untuk didiskusikan gitu ya, dan saling menghargai pendapat teman, tidak boleh mengakui pendapat dan nyaman secara kelompok. Setuju ya teman-teman? Setuju. Oke, terima kasih. Oke, sebelum lanjut nih untuk slide berikutnya, kita harus membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan mungkin ada yang kesepakatannya itu konseling hari ini dan pertemuan berikutnya. Ada yang mau usul? Hadir tepat waktu Pak? Oke, nah kita hadir tepat waktu, lalu Tidak mau pembicaraan. oke, Mas Yusuf tidak memotong pembicaraan yang lain. Saling jaga rahasia Pak. Oke, saling jaga rahasia. Oke, terima kasih. Saya tambahkan ya, pada pertemuan hari ini maupun berikutnya kita sepakati nanti setelah disebutkan oleh teman-teman, saya tambahkan untuk menghargai temannya, menghargai pendapatnya, aktif dan tidak menghakimi, menghargai pendapat dan saling berpendapat. Oke, kita setuju ya dan sepakat atas usulan-usulan ini ya. Oke, tema kali ini adalah quarter life crisis atau bingung tentang masa depan gitu ya. Jadi nanti teman-teman di sini belajar mengenai apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah kebingungan, kecemasan atau keraguan pada masa depan. Nah, nantinya teman-teman di sini belajar bagaimana untuk merencanakan masa depan ini itu ya. Oke, Pak Anda akan tanya apa yang kalian takutkan ketika lulus SMK ini. Mungkin ada yang ingin usul? Saya bayangkan harus langsung tahu mau kuliah di mana, dan saya masih bimbang. Oke, lanjut ya. Apakah yang kalian cemaskan ketika bingung memilih masa depannya? Ada yang usul lagi? Saya cemas karena teman-teman saya sudah pada daftar bimbel, sedangkan saya belum. Oke, masih lagi? Saya biasanya dia malah semakin bingung. Semakin bingung. Oke, saya tanya lagi ya. Apa yang kalian pikirkan ketika bingung setelah lulus dari SMK ini? Ada yang usul lagi?
Saya sering menangis diam-diam kalau kepikiran tidak lolos jurusan kedokteran, Pak. Oke, ada lagi? Saya cemas karena ingin merantau, tapi takut orang tua khawatir dan saya sendiri belum pernah jauh dari rumah. Oke, nanti Mas Yusuf merasa belum tahu ya, Ya, betul Pak. diam gitu ya. Gak apa-apa Mas Yusuf, itu wajar di usia Mas Yusuf. Dari Mas Yusuf saya klarifikasi itu adalah yang masih bingung atau tidak berapa lagi tentang keraguannya Mas Yusuf itu. Oke, dan Mbak Nafida tadi juga bingung terkait apa yang diinginkan dan tentang masa depannya, dan ditambah dengan beban orang tua itu ya Mbak Nafida. Oke, kita memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dengan Pak Hamzah. Saya Pak Hamzah tahu tentang bahwasanya kecemasan tentang masa depan atau tentang yang lain yang sudah kalian ceritakan tadi adalah itu pengalaman kalian, itu bukan tanda lemah. Itu adalah nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana kalian nanti merencanakan lebih jelas dan realistis untuk memberikan permasalahan kalian ini diberikan dengan masalah yang lebih positif atau merencanakan lebih terarah lagi. Oke. Mungkin saya tanya lagi, mungkin dari sebelum penutup ya, harapan kalian ini apa di konseling pada pertemuan hari ini? Saya berharap bisa lebih percaya diri dengan pilihan saya sendiri, Pak. Oke, percaya diri dengan pilihan sendiri. Lalu, Saya ingin belajar mengenalkan diri kalau mulai cemas. oke, ada lagi. Saya ingin tahu langkah kontrak agar saya tidak hanya khawatir tapi saya juga bisa bertindak. Oke, baik. Hari ini kita sudah saling mengenal, sudah saling membangun kontrak, dan sudah menceritakan tentang kecemasan dan cerita dengan yang lainnya. Ya. Saya wajar masalah yang kalian hadapi ini sangat wajar di usia kalian. Jadi kita perlu risau terkait itu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan korek lagi atau perjelas lagi, kita selesaikan bersama-sama bagaimana caranya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, perasaan kalian bagaimana setelah pertemuan hari ini? Lega, Pak. Lega, Alhamdulillah tenang Pak. tenang, Bersyukur, Pak. bersyukur, Semangat Pak. semangat. Lebih ringan, Pak. Oke, ya, oke, udah menyenangkan perasaan satu sama lain ya. Oke, terima kasih semuanya. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan tutup secara bersama-sama, yang dimana bahwasanya quarter life crisis atau menghadapi kecemasan di masa depan ini wajar di usia kalian. Jadi kalian tidak perlu takut, tapi kita saling bercerita dan saling mengungkapkan isi hatinya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih membahas bagaimana mengatasi kecemasan itu agar diri kita itu lebih percaya diri, gitu ya. Semangat ya, kita ketemu lagi kembali di hari Senin di jam yang sama pagi di ruang PKI ini. Oke, itu mungkin ada yang ditanyakan? Sudah. Ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja. Nah, kita lanjut lagi pertemuan berikutnya sesuai kesepakatan atau kontrak yang telah kita buat di konseling kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.